Perkenalkan, nama saya Egi Yelmayanti dengan NIM 203008. Perkenalkan, nama saya Deska Dwi Rahma Anggraini dengan NIM 20358. Baiklah, di sini kami mengampu mata kuliah pembelajaran matematika bagi ABK yang dipimpin oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Iga Setia Utami SPD MPDT, yang mana di sini kami akan menjelaskan beberapa materi, diantaranya yaitu hakikat dan alasan mengapa pentingnya pembelajaran matematika bagi ABK, kegunaan pembelajaran matematika bagi anak berkebutuhan khusus, prinsip-prinsip pembelajaran matematika bagi ABK, fungsi pembelajaran matematika bagi ABK, dan sebagainya. Silakan teman-teman simak penjabaran materi dari kami. Cekidot. 1. Hakikat dan pentingnya matematika bagi anak berkebutuhan khusus. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, yang mempunyai peran penting dalam memajukan daya pikir manusia. Menurut Jensen dan McLeish, matematika adalah bahasa simbolis untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan memudahkan berpikir. Mata pelajaran matematika diberikan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Kenapa matematika penting bagi anak berkebutuhan khusus? Karena dengan mempelajari matematika, anak berkebutuhan khusus dapat mengasah keterampilan pemecahan suatu masalah, belajar hidup cerdas, membuka wawasan tentang pelajaran akademik yang lainnya, dapat menguasai matematika yang menyediakan lapangan kerja maupun dapat memberikan kita pekerjaan, serta menguasai matematika dapat menjadikan kita orang tua cerdas di masa depan. Materi mengenai tujuan pembelajaran matematika bagi anak berkebutuhan khusus. Menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006, mata pelajaran matematika diajarkan kepada anak berkebutuhan khusus agar memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat pada pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, dan menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan dan masalah. Fungsi pembelajaran matematika adalah sebagai media atau sarana bagi siswa dalam mencapai kompetisi. Dengan mempelajari materi matematika, diharapkan siswa akan dapat menguasai seperangkat kompetisi yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penguasaan materi matematika bukanlah tujuan akhir dari pembelajaran matematika. Akan tetapi, penguasaan materi matematika hanyalah jalan untuk mencapai kompetisi yang telah ditentukan. Fungsi lain dari pembelajaran matematika yaitu yang pertama, matematika sebagai suatu alat. Sebagai guru, sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, matematika sebagai pola pikir. Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami dan menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau model-model matematika dalam menyelesaikan soal cerita. Dan yang ketiga, matematika sebagai ilmu atau pengetahuan. Sebagai guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran. Prosedur pembelajaran matematika bagi siswa berkebutuhan khusus bervariasi. Variasi
tersebut didasari oleh pertimbangan materi dan modifikasi. Metode yang sesuai dengan tujuan yang dicapai serta tahapan belajar menggunakan mediasi modalitas yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus. Contohnya, yang pertama peserta didik tunanetra memerlukan tahapan terintegrasi dengan orientasi mobilitas. Bahan-bahan yang telah ditetapkan perlu diubah mediasi melalui perabaan dan pendengaran. Yang kedua, peserta didik tunarungu memerlukan tahapan mulai tahap yang dapat dilihat sampai penahapan konsep abstrak dan visualisasi. Yang ketiga, anak tunadaksa lebih ditekankan penggunaan secara bertahap atau pengulangan secara bertahap untuk mengkompensasi defisit konsep jarak atau spasial. Yang kelima, peserta didik tunagrahita mulai konkret dan fungsional, dan yang keenam anak ADHD dengan mediasi tahapan. Kegunaan pembelajaran matematika bagi anak berkebutuhan khusus. Matematika merupakan substansi bidang studi yang menopang pemecahan masalah dalam segala sektor kehidupan. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus juga perlu diberikan bidang studi ini. Keterbatasan atau hambatan dalam modalitas tertentu yang menghambat mereka di dalam mempelajari matematika diperlukan dalam pembelajaran yang dimodifikasi ke arah konkret dan fungsional, atau dengan mediasi pesan melalui indera yang masih berfungsi. Modifikasi itulah yang sebagai bentuk layanan khusus. Untuk itu, keterampilan penggunaan konsep matematika ini harus dibelajarkan kepada setiap siswa. Begitu juga siswa-siswa yang memiliki hambatan khusus. Pembelajaran matematika ini bagi mereka agar mampu menggunakan di dalam kehidupan sehari-hari, di pekerjaan, serta dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Penggunaan perhitungan atau penggunaan simbol-simbol matematika untuk pemecahan masalah dalam kehidupan berimplikasi pada bidang-bidang matematika yang sangat luas. Berdasarkan NCSM melalui Polloway dan Patton tahun 1993 mengidentifikasikan ada 10 keterampilan dasar yang dimasukkan dalam kurikulum matematika, yaitu pemecahan masalah, penggunaan matematika untuk situasi sehari-hari, kesiapsiagaan untuk rasionalitas hasil-hasilnya, dugaan atau estimation dan pikiran, keterampilan menghitung yang tepat, geometri dan pengukuran, membaca simbol dan menginterpretasikan serta mengkonstruksi tabel, bagan, dan grafik. Penggunaan matematika untuk produksi dan keterbacaan komputer. Dari 10 bidang keterampilan itu diperlukan untuk semua siswa umumnya. Siswa khusus untuk siswa tunagrahita lebih diutamakan pada bidang pemecahan masalah, penggunaan untuk situasi sehari-hari, dan keterampilan menghitung. Nah, berdasarkan prosedur yang telah diuraikan tadi, berimplikasi pada pemilihan metode pembelajaran matematika bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, prosedur tersebut lebih mengarahkan siswa untuk menjadi dasar pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Untuk itu, metode yang dipilih tentu beragam. Contohnya peragaan, demonstrasi, latihan, dan praktek dalam konteks kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode itu dipilih juga menyesuaikan dengan jenis substansi matematika. Namun demikian, berhubung matematika berkaitan dengan simbol abstrak, perlu dimediasi dengan metode peragaan. Itulah penjabaran materi dari kami. Jika ada kesalahan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.